di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ini yang kalian pinta selalu nih. Nih, aku buatin detail-detailnya. Nah, coba kalian komen siapa yang tidak setuju bahwa ini memang kelihatan adventure banget. Guys, welcome back to my channel Gas Cari Angin. Ini aku sekarang posisinya ada di Livong, Switzerland, Echana. Itulah dia bahasanya ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat lah ini pemandangannya, ya kan? Udah mirip-mirip Switzerland. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang duffel bag yang kupakai selama ini touring 1 tahun belakangan ini, yaitu lebih tepatnya Trackless 40 Moskomoto duffel bag, side bag and top bag guys. Soft luggage yang kupakai selama ini touring, mulai dari touring-touring sebelumnya, habis itu touring Borneo 360, habis itu terakhir ini nih. Ini hari ke-35 sudah, dan aku sudah jalan balik menuju Indonesia. Ini aku sekarang ada di perbatasan Thailand dan Malaysia, lebih tepatnya di Sadao guys. Jadi gak usah lama-lama lagi, mari kita review tas Moskomoto ini. Let's go! Yang pertama, mari kita review dulu desainnya guys. Yang seperti bisa kalian lihat, desainnya itu sangat ramping. Dan yang paling penting adalah kalau kita touring ini akan sangat mengganggu kalau box ataupun soft box kita itu melebihi stang. Kenapa aku bilang sangat mengganggu? Itu mempersulit kita dalam bermanuver, terutama di dalam kota yang lagi macet-macetnya guys. Itu susah sekali, apalagi banyak yang aku lihat kecelakaan karena mungkin dia berpikir dengan stangnya lolos, boxnya juga lolos. Enaknya desain Moskomoto ini, dia side bagnya ini tidak pernah melebihi lebar stang motor gue ini. Baik motor yang CR Rally, bahkan Vespa sekalipun. Kalian udah lihat kan di konten aku yang di Instagram, aku pernah pakai Vespa, pakai duffel bag ini guys. Dan itu tidak lebih dari lebar stang Vespa. Kalian tahu kan stang Vespa selebar apa tuh? Nah, kalau ini wajar lah karena stangnya lebar. Stang Vespa kan kecil. Dan yang kedua, ringkas dan gampang lepas pasang. Kenapa aku bilang gampang lepas pasang? Ini titik tumpunya ada 4 guys. Yang pertama itu di paling kanan bawah, ya kan? Dan yang kedua itu di paling kanan atas, paling kiri atas, dan paling kiri bawah. Jadi kita hanya butuh 4 poin untuk menempelkan tas ini. Jadi dia ada berbentuk tali strap gitu. Kita tarik begini, nanti dia bakal ketat dan gak bakal goyang guys. Ini ku goyang nih ya, ininya, struktur utama tasnya, motornya ikut goyang nih. Itu artinya memang dia betul-betul solid menempel ke motor langsung. Dan yang ketiga ini terkait juga dengan yang kedua. Karena dia posisinya ramping dan benar-benar menempel pada motor, jadinya motor akan lebih mudah untuk dikontrol dalam bermanuver guys. Aku yakin kalian yang pakai box kiri kanan Pannier dan kawan-kawan tahulah apa yang kumaksud ya. Jadi semakin jauh posisi beban itu dari motor, apalagi semakin jauh beban belakang ini dari sumbu roda guys, itu motor akan susah untuk dikontrol apalagi bermanuver. Apalagi kalau kita yang doyan touring sendiri seperti ini, solo touring ini, kita harus pintar meminimalisir masalah yang mana kita pergi ke tempat-tempat baru dan kita tidak tahu bagaimana kondisi jalan yang akan kita lewati. Oke lah, Thailand selama ini ku lewati fine-fine saja. Laos lain cerita guys. Kalau aku pakai box, jadi lebih mudah bermanuver, artinya riding kita juga lebih mudah dan lebih kecil resiko kita untuk accident. Tujuan utamanya balik lagi ke keselamatan juga. Itu dari sisi desain. Mari kita bahas dari segi yang lain. Dan sekarang mari kita bahas dari sisi materialnya sendiri. Aku lihat dia menggunakan material yang benar-benar tangguh guys. Ini aku udah bawa kemana aja. Mungkin mulai dari Medan aku pernah riding sampai ke terakhir ke Tambora pakai ini. Itu udah masuk Medan mana aja, mau aspal, mau dirt road, mau apapun batu-batuan. Bahkan aku pernah crash 2 kali
waktu Borneo 360 kemarin yang Asia Tenggara ini crash 3 kali, 1 kali di aspal, 2 kali di tanah. Dan aku selalu jatuh sebelah kiri, dan sebelah kiri nih baik-baik saja guys, karena dia memang betul materialnya benar-benar tangguh, dan dia memang ada bahan khusus yang memang sengaja memperkuat strukturnya ini, dimana dia yang lokasi sensitif untuk gesekan. Contoh yang di sebelah kiri dan kanan bawah ini, dia bahannya khusus guys, jadi lebih tebal, dan dia itu kenapa pada saat crash dia tergesek, jadi lebih tahan guys. Aku angkat tangan, aku ngelihat desainer Moskomoto ini memang dia dipikirkannya untuk barang ini nih memang bakal crash. Jadi dia menempatkan beberapa material yang lebih tangguh di tempat-tempat yang sensitif guys. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu fitur guys. Fiturnya ini ada beberapa fitur yang membuat aku juga gak habis pikir Pak. Jadi ada namanya satu fitur. Yang pertama itu fiturnya mole panel. Apa itu mole panel? Nih kalian lihat nih di sini. Ini namanya mole panel guys. Ini biasanya dipakai di sistem penyimpanannya militer. Jadi ini bisa kalian tempelin apa aja. Mau kalian nempelin entah apa namanya, petenda itu, apa namanya, stick tenda itu, mau kalian selip-selipin di sini bisa, ya kan? Ataupun kalian beli box ataupun tas kayak pack begini nih, apa sih namanya ini, kantong begini nih, memang khusus untuk mole panel. Nah, contohnya ini sendiri guys. Ini adalah kantong mole, ya kan? Nah, ini nih. Nah, ini mole nih. Aku yakin kalian pernah lihat lah sistem penyimpanan seperti ini banyak di tas-tas tentara ataupun polisi yang berbasis taktikal. Contoh ini mereknya Eger Tactical. Ini memang dompet mole, ya kan? Seperti ini, ya kan, aku nyimpan tisu sama kabel tis di sini nih. Dan ini aku tempelin ke mole panelnya Moskomoto langsung. Nah, ini dia guys. Nah, ini struktur utamanya ada yang paling atas sama yang paling bawah yang ada biru-birunya ini. Nah, itulah dia. Jadi karena ini ada sistem molenya dari Eger Tactical ini, jadi tinggal ku selipin aja ini apanya, webbingnya, tali apa sih namanya, strapnya ini ke sisi sini, ya kan, baru tertempel lah tas mole panel ini sini. Dan jadinya ukuran bagasi kita nambah. Ini mole panelnya, mole tas molenya ini 1 liter, jadi bertambah 1 liter untuk penyimpanan. Dan aku biasanya nyimpan kabel tis ataupun di sini stiker, ataupun biasanya aku nambah sini apa namanya, kayak tripod, aku selipin di sini biasanya. Kadang di sini chain loop ku buat situ. Jadi kantong kita jadi nambah guys, harusnya 40 liter jadi 41 liter gara-gara mole panel ini guys. Nah, itulah fungsinya mole panel. Nah, si Moskomoto sendiri kan buat dia ini jaket pullover itu, kadang aku tempelin di sini kalau misalnya lagi gampang hujan hari itu, kadang hujan kadang enggak, ya kan, karena aku nggak masukin ke dalam duffel bag, aku biarin dia di luar, aku tempelin di sini langsung ada strapnya, ya kan. Apabila hujan ya tinggal ambil aja tanpa buka-buka apa namanya, duffel bagnya guys. Nah, itulah fungsinya, baru satu fitur aja, mole panel. Nah, ini aku contohin ya bagaimana kinerja dari menempelkan jaket aku di mole panel yang ada di side bag ini guys. Nih strap ini juga strap khusus Moskomoto guys. Jadi dia memang sengaja membuat seluruh desainnya terkoneksi guys. Contoh ini namanya voiless strap dari Moskomoto, ya kan. Jadi tinggal ku tarik saja begini, sudah selesai. Ini tertempel, aman. Kenapa aku biasa meyakinkan ini aman? Karena di jaket ini juga sendiri guys, nah ini fitur tambahan lah ya, ada pengait khusus untuk strap ini sendiri. Ini dia guys. Jadi kalau begini kan ada kemungkinan jatuh ya, mana tahu nggak ketat guncenginnya, ya kan, ada kemungkinan jatuh, tergeser seperti ini. Kayak jaket aku yang lama kan jatuh tuh di Kalimantan ya, gara-gara itu. Nah, nih karena ada ininya, makanya dia aman guys. Nah, itu tambahan saja ya. Itulah cerdasnya Moskomoto. Dan fitur yang kedua, dia punya tough buckle dari Flex. Jadi buckle yang ini, buckle yang kalian lihat ini memang
tampak seperti bakal biasa-biasa saja guys. Tapi apabila kalian pegang ini langsung, tidak seperti bakal biasanya, karena memang bahannya solid. Dan nggak tahu aku bahannya apa ini, ya kan. Tapi bisa kalian dengarlah suaranya seperti apa begitu dia ngeklik. Padat nggak? Atau yang ini, satu ini, ya kan. Ini yang paling besar nih. Nih, padat pak. Ku tarik kuat-kuat pun nggak bakal copot. Dah kayak mana-mana pun ini ku tarik-tarik nggak copot pak. Jadi mau kalian tarik kuat begini, misalnya ini barang kalian nih, ya kan. Supaya dia tarik kuat, nggak bakal copot pak. Pentingnya bakal yang kuat apabila kita mengangkat beban. Contoh ini kan 22 liter guys, ya kan. Nah 22 liter isinya itu kadang aku isi minuman, kadang aku isi, ini paling bawah baju nih, terus tengahnya protektor, habis itu jaket, habis itu sendal, habis itu alat mandi, bla bla bla, semua ini ada di dalam 20 liter ini. Kurasa beratnya ini ada 5 kilo guys. Kalau bakalnya nggak kuat, walaupun tasnya besar, bakalnya bakal abal-abal. Begitu kalian angkat seperti ini, bakalnya yang nggak kuat, dia bakalnya bisa copot, ya kan. Kalau bakalnya copot, macam mana lah kalian bisa mendapatkan tas ini menjadi tas anti air kalau ini terbuka seperti ini, ya kan. Jadi nggak anti air dong dia. Makanya bakal itu juga penting untuk barang yang kuat begitu guys. Oke, selesai kita bahas fitur-fitur desain dan segala macamnya lah, yang bahasa-bahasa marketingnya lah ya kan. Kita sekarang membahas tentang apa aja keuntungan dan kerugian terkait tas Moskomoto Reckless ini guys. Ini pendapatku secara pribadi setelah menggunakan kurang lebih 1 tahun riding keliling Indonesia dan juga Asia Tenggara guys. Fitur bonus nih dari Moskomoto sendiri guys, yaitu ada di duffel bag tengah ini guys. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi duffel bag ini bukan hanya sebagai duffel bag saja, tapi bisa aku gunakan sebagai backpack. Kalau aku pergi ke pantai, biasanya kan itu air ya, air laut ya. Kita kan nggak mau barang kita kena air laut kayak kamera, drone segala macam. Jadi inilah aku jadikan backpack, bukan backpack yang biasa aku pakai. Tinggal aku keluarkan strapnya langsung guys. Ini dia. Nih. Kalian tengok. Sampai ke situ Moskomoto mikirin guys. Dia tahu kita bakal main-main ke pantai, ya kan. Main-main kapal, ya kan. Nah, pasti kena air. Jadi duffel bag yang kita pakai selama ini bisa jadi backpack kalau kita main-main ke air. Yang pertama adalah ringan dan tanpa bracket lagi. Kalau bracket kalian berapa kilo sih kira-kira? Ada nyampe 5 kilo, ada sampai 7 kilo. Dan itu sudah cukup berat untuk menambah beban kalian yang ada di motor. Itu tanpa bagasi loh. Hanya bracket doang, 5 sampai 7 kilo. Ya kan. Sementara berat kosong dari satu set Mosko bag ini hanya 3 kilo guys. Itu udah bisa aku pakai tanpa bracket. Bisa kalian bayangkan seberapa ringannya itu. Nah, sementara kalau kalian pakai bracket lagi samping kiri kanan atas, ya kan, belum lagi tasnya itu sendiri, bisa jadi berapa kilo? Mungkin bisa jadi 10 kilo. Itu belum isinya guys. Bisa kalian bayangkan lagi kalau kalian nambah isinya berapa? Itulah enaknya kalau kita pakai Moskomoto. Yang kedua adalah kelihatan ringkas dan adventure banget. Buat yang nonton video ini, siapa kira-kira, komen ya, siapa kira-kira yang nggak naksir dengan Moskomoto Reckless ini guys. Coba komen dulu. Aku yakin yang nonton video ini adalah adventure rider ataupun dual sport rider guys. Siapa kira-kira yang nggak naksir dengan Moskomoto ini? Ayo komen dulu. Karena aku membuat video ini berdasarkan permintaan kalian juga. Kalau nggak, ngapain repot-repot aku buat. Di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ini yang kalian pinta selalu nih. Nih, aku buatin detail-detailnya. Nah, coba kalian komen siapa yang tidak setuju bahwa ini memang kelihatan adventure banget.
Oke, komen di bawah. Ini yang paling kalian butuhkan, apalagi kalau kalian punya motor lebih dari satu. Dia bisa dipasang di motor apa aja, termasuk skuter Vespa. Kemarin kan ada aku kan pakai Vespa, pakai bag ini nih. Bisa aku pakai di Vespa, guys. Apalah di motor adventure begini. Vespa jadi dia bisa pakai. Apalah motor-motor kecil yang lain kita bisa pakai selama dia ada tempat tumpuannya di belakang. Bisa kita pakai Mosko bag ini di motor itu, guys. Apa aja motor kalian bisa pakai ini. Apple bagnya itu sendiri terdiri dari 2 lapis, jadi tebal, guys. Lapisan luar itu sebagai lapisan anti airnya dan lapisan dalamnya menjadi lapisan anti embunnya, guys. Jadi buat kalian yang selalu pakai duffel bag ini nih ya kan, yang punya masalah rembes-rembes itu. Kalau hujan kadang kan mau tuh rembes sampai ke dalam ya kan, embunnya masuk. Nah, kalau ini, nah ini kan ada nih lapisan luarnya warna abu-abu kan kalian lihat, lapisan dalamnya warna biru karena dia memang dua lapis, guys. Jadi nggak ada cerita embun bisa masuk. Nah, itulah kelebihannya Mosko Moto. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah multifungsi, guys. Apa yang maksud dengan multifungsi? Apabila aku misalnya nyuci baju tapi nggak keburu kering di hotel, jadi harus ku bawa dong basah-basah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam duffel bag dalam posisi basah, pastinya itu bajunya jadi malah bau. Nah, itu kenapa aku biasanya, contoh bajuku ini ya kan, basah nih ku cuci di hotel. Nah, biasanya aku nggak masukin ke duffel bag, aku biasanya ku letakkan di sini saja ya kan, agak melebar seperti ini. Habis itu ku kunci pakai ini ya kan, habis itu sudah ku ketatin di sini ya, dia nggak bakal jatuh, guys. Sini aja nih baju, asal selama ini kita ketat narik bakalnya, sudah. Nanti jalan 20 menit udah wajib kering nih baju, tinggal masukin ataupun pakai begitu, guys. Kalau pakai box, bagaimana kalian cara menjemur baju kalian yang basah? Harus pakai tali-tali lagi kah? Coba komen di bawah. Multifungsi selanjutnya, kita bisa meletak barang besar seperti ini juga di belakang, guys. Jadi apabila kalian pakai duffel bag yang biasa ataupun tidak ada fitur seperti ini, nah itu susah tuh untuk kita misalnya bawa-bawa barang besar seperti ini. Contoh ini adalah front spring dari Öhlins yang aku beli di Thailand kemarin, ku bawa nih. Awalnya aku bingung nih cara bawanya gimana. Terakhir ku pikir ku letak sini, habis itu ku jepit pakai ini, selesai masalah, guys. Ya kan? Nah, kalau ada kelemahan, masa nggak ada kekurangan? Ya pasti ada lah. Walaupun sekelas Mosko Moto pasti ada kekurangannya. Apa aja kekurangannya? Yang pertama kekurangannya adalah, apalagi kalau bukan mahal. Kalau mau kalian bandingkan dengan sekelasnya pun, bahkan bule sendiri pun beli Mosko Moto ini dia bilang ini mahal, guys. Padahal dia 0% pajaknya, masih dia bilang mahal. Dibandingkan dengan yang lain-lain pun masih kategori mahal Mosko Moto ini. Coba kalian cek sendiri di websitenya moskomoto.com, bandingkanlah dengan yang sejenisnya, guys. Pasti Mosko Moto yang paling mahal. Dan yang menjadi momok yang menakutkan bagi kita orang Indonesia adalah pajak impornya, guys. Tahu kalian berapa pajak impornya kalau diimpor ke Indonesia? 35-40%. Contoh harga tasnya 10 juta, kalian kasih itu pajaknya 3,5 juta sampai 4 juta, guys. Mahal kan? Jadi berapa harga tasnya? 14 juta, guys. Salah satu kelemahan kalau kita impor barang termasuk Mosko Moto ini sendiri, guys. Yang kedua adalah, ini subjektif lah ya. Kalau kata orang duffel soft bag itu gampang dimaling. Ya itu kenapa kita sebagai rider harus menjaga juga. Bukan berarti kita pakai hard case pun nggak bisa dimaling, tetap bisa dimaling juga. Kalau memang malingnya niat ya bisa aja, nggak ada masalah ya kan sama dia ya. Nah itu kenapa aku secara pribadi juga hampir tidak pernah lah meninggalkan motor jauh-jauh begitu.
Hanya di Thailand ini berani aku ninggalin motor. Di tempat lain nggak berani aku. Termasuk Indonesia pun masih ku pilih-pilih lah tempatnya. Itu kenapa aku lebih memilih kalau istirahat itu di hotel. Jadi keamanan bukan hanya tas ini aja. Motor kita terjamin guys. Bukan cerita kita banyak duit apa enggak. Cobalah kalian tonton, ya kan? Tonton YouTuber memang petualang ya, bukan hanya YouTuber konten ya, memang betul-betul petualang. Dia kalau nggak camping di tempat yang betul-betul remote, nggak ada orang sama sekali, atau dia camping di camping ground yang memang ada pengurusannya, atau dia nginap di hotel sama sekali. Itu aja. Kenapa? Itu keamanan motor juga harus diperhatikan guys. Bukan hanya keamanan barang saja. Apabila kita touring di luar negeri, motor hilang, panjang cerita. Jadi subjektif lah kalau takut hilang. Ya, tergantung di mana kita jalannya dan bagaimana cara kita menjaganya saja. Oke. Jadi sebenarnya untuk siapa lah tas Moskomoto ini guys? Sebelum itu ku kasih tahu dulu slogannya Moskomoto. Tough gear and hard travel. Itu artinya gear ini tangguh dan untuk perjalanan yang berat guys. Kalau perjalanan kalian yang biasa-biasa saja hanya touring di aspal doang, mubazir kalian beli tas ini guys. Hanya untuk tampang aja, mubazir. Karena fungsinya akan tidak maksimal kalau kalian hanya gunakan hanya untuk touring-touring biasa saja guys. Tapi kalau kalian doyannya masuk touring-touring kampung, begitu jalan rusak, jalan hancur, jatuh kiri, jatuh kanan, ini ada investasi yang tepat guys daripada Pannier. Dan yang selanjutnya adalah untuk orang yang pengen perjalanannya terlihat rapi dan termanage. Artinya setiap kantong yang ada di Moskomoto ini, contoh yang di kiri kanan ini tas utamanya, ya kan. Terus kita bisa tambah lagi mole. Terus di sini yang di paling bawah ini kita bisa letakkan kayak barang-barang kayak toolkit apa segala macam yang butuh diakses cepat pada saat kita di jalan. Aku biasanya nyimpan oli ataupun toolkit sebelah kiri sini, ya kan. Sama chain loop aku juga simpan di kanan karena kan penggunaannya setiap hari apabila pagi. Nah, jadi termanage dia guys, ininya, barang-barangnya guys. Dan aku pun kalau mau masuk hotel, aku parkir ini di tempat yang aman di basement hotel. Yang aku ambil tuh cuman ini saja, cuman tas utamanya ini saja. Sudah, ini yang aku bawa ke kamar guys. Ini nggak perlu aku bawa, cuman aku biarin aja di basement. Itulah untuk orang yang nggak mau ribet. Dan yang paling penting adalah tas ini bukan untuk kaum mendang-mending guys. Kalau mendang ini, mending itu, gak usah. Beli yang lain saja. Karena bukan, harganya gak murah guys. Jadi kalau misalnya kalian yang memang benar-benar serius bermain adventure riding atau dual sport riding, jadi kalian gak butuh beli berkali-kali. Jadi cukup satu ini aja. Misalnya kalian punya banyak motor, ya cukup satu ini saja sudah. Karena bisa dipakai di semua motor. Sekarang kalian penasaran kan berapa harganya? Gak akan ku kasih tahu karena harganya berubah-ubah juga aku lihat, ya kan. Jadi kalian bisa ngecek harganya dan beli langsung di websitenya itu moskomoto.com guys. Nah, jangan kalian tanya ada nggak jualnya di Indonesia? Nggak bakal ada. Kalian cari touring pun dari mulai Sabang kalian sampai Merauke, nggak bakal dapat kalian dah. Karena Moskow sendiri pun tengi, wah dia nggak mau jual ke dealer-dealer atau toko-toko pun untuk supaya kita bisa beli offline, nggak akan. Dia hanya jualnya online melalui website saja. Jadi kalian beli online nanti akan dikasih free shipping guys. Pengirimannya gratis. Tapi tasnya mahal guys. Sama aja, podo ae, ya kan? Silahkan browsing lah moskomoto.com. Tengok nih. Mantap. Mantap ah. Nih ke bawah. Sampai 30 detik. Nih cara gendongnya nih.